boleh menggantikan. Terkadang kaki bisa jadi lebih penting daripada kepala. Jangan sampai salah untuk memutuskan. Perintahku adalah prioritas. Tetapi kalian tidak perlu memprioritaskan aku. Aku pun salah satu bagian dari laba-laba. Yang harus diprioritaskan kelangsungan hidup bukanlah perseorangan, tapi laba-laba. Jangan sampai melupakan itu. Tapi bagaimana dalam kondisi seperti ini? Kalau sampai menyerang orang selain laba-laba dengan rantai, aku akan kehilangan nyawa. Kenapa? Kenapa kau menceritakan hal seperti ini pada kami? Asalkan mengatakan kemampuan dan kelemahan si pengguna rantai yang berhasil ku ketahui dari kedua anak ini pada yang lainnya, kami bisa mengalahkan pengguna rantai tanpa perlu susah payah. Tapi kemungkinan besar hal itu bisa mengakibatkan kematian pimpinan. Mungkin itu jugalah yang terjadi pada Ubo. Mati demi laba-laba. Wisi. Bagaimana dengan ramalan pimpinan ya? Pimpinan pernah mengatakan, sebelum mencuri kemampuan itu dia juga sempat diramal. Sedang hasil ramalan untukku saat itu, pada hari yang gelap dengan secerah sinar, dalam sebuah ruangan sempit kau terdesak dalam dua pilihan. Jawaban yang ada hanyalah kebanggaan diri atau pengkhianatan. Selama dewa kematian masih berkeliaran di sekitarmu, apa yang dimaksud dengan dewa kematian adalah anak-anak ini? Apa kalau aku bicara itu artinya pengkhianatan? Ataukah kalau aku diam yang artinya pengkhianatan? Yang harus dinomorsatukan adalah laba-laba. Apakah yang dimaksud dengan ruangan sempit adalah di dalam kepalaku? Tidak. Aku berpikir terlalu berlebihan. Hari ini masih Sabtu. Sementara itu adalah ramalan untuk kejadian minggu depan. Paling tidak bukan hari ini. Aku terdesak pada dua pilihan yang sebenarnya. Apa aku harus bicara atau harus diam? Mana yang harus kuutamakan? Kalau itu dirimu, tindakan apa yang akan kuambil pimpinan? Tak perlu berpikir yang tidak-tidak. Kau hanya cukup diam saja. Fik ya, cepat ke sini. Pimpinan kita telah tertangkap. Lihat. Benar. Awas. Pimpinan, kami masih membutuhkanmu. Meskipun itu berarti pengkhianatan terhadap laba-laba. Mereka datang. Coba jelaskan. Tadi lampu mati. Lalu saat itu pimpinan dibawa pergi. Dan ini adalah pesan dari si pengguna rantai untuk Paku. Berani mengungkapkan memori dua anak itu, akan kubunuh. Kenapa kalian tak segera mengejarnya? Maci dan Paku terluka. Lalu? Mereka mempunyai teman-teman yang setingkat dengan hunter profesional. Dalam hal kemampuan bertempur, anak-anak ini juga tak kalah dengan hunter. Aku memang seorang hunter. Lalu? Baca baik-baik apa yang tersirat di balik pesan itu. Anak-anak ini masih hidup berharga untuk dijadikan sandera. Selama kita masih menahan mereka sebagai sandera,
pasti si pengguna rantai akan menghubungi kita dengan suatu cara. Lalu? Sudah jelas kan, kalau kita bergerak sembarangan dan mereka sampai kabur, semua akan berakhir. Kemungkinan pimpinan ditangkap dengan rantai yang bahkan sulit untuk diputus. Kemungkinan. Sudah kubilang kan, tadi lampunya mati. Saat mata kami sudah terbiasa, pimpinan sudah terlanjur hilang. Yang jelas situasi tadi tidak memungkinkan untuk kami bergerak. Begitu saja. Apa? Pasti kau senang ada bocah-bocah ini. Ya, pasti kau senang. Sudah, bertengkarnya nanti saja. Kita harus menyusun rencana. Meskipun sekret itu berhasil dengan baik, tapi Gon dan Killua gagal untuk kabur. Ini di luar perhitungan. Tenang saja. Beberapa orang di pihak lawan telah terluka. Mereka tidak akan bergerak sebelum bantuan datang. Apa yang kau lihat? Sama sekali tak kusangka. Ternyata pengguna rantai adalah seorang perempuan. Memangnya aku pernah bilang begitu? Jangan tertipu hanya dengan penampilan. Lebih baik hati-hati kalau bicara. Siapa tahu itu menjadi kata-katamu yang terakhir. Kau tidak bisa membunuh. Teman-temanmu yang berharga masih tertinggal. Saat ini aku sedang tidak cukup sabar untuk menghiraukan pancinganmu. Kurapika, hentikan. Ramalan gadis itu pun tidak akan muncul sama sekali. Dan artinya, keadaan ini masih terlalu kecil untuk dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat penting. Apa? Kurapika. Tenanglah. Kau ini... Kukatakan sekali lagi, bagiku keadaan ini tidak lebih dari sekedar istirahat minum kopi di sore hari. Sesuatu yang sangat biasa, yang kulakukan setiap hari. Sudah, hentikan Kurapika. Kalau kau bunuh dia, kau akan kuhabisi. Kurapika. Jangan keras kepala, seperti bukan dirimu saja. Iya, aku bisa mengerti. Mana bisa dia tetap bisa tenang. Selama bertahun-tahun, dia terus menanti untuk balas dendam bagi rekan satu-satunya. Dan kini, musuh sudah ada depan mata. Tapi cuma ini yang bisa kulakukan. Biarpun kita telah menyandra pimpinan laba-laba, tapi mereka juga menangkap Gon dan Killua. Kita semua seimbang. Seimbang? Perkiraanmu itu benar-benar salah. Kalian sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Aku sama sekali tidak berharga untuk dijadikan sandaran. Yang benar saja. Kami sudah tahu kalau kau adalah pimpinan laba-laba. Benar kan? Kalau kau masih terus saja bicara yang tidak-tidak, akan kusumbat mulutmu sekali lagi. Dia tidak bohong. Apa yang dia katakan seluruhnya benar. Begitulah kenyataannya. Yang sedang terdesak itu adalah kalian sendiri. Apa maksudmu? Bunyi jantungnya benar-benar datar. Sama sekali tidak ada keraguan dan kebimbangan. Sedikit pun tak ada suara kecemasan, ketakutan, ataupun pengingkaran akan kematian. Sepertinya dia bukannya yakin kalau dia tidak akan mati. Tapi suara ini adalah suara yang menerima kematian. Ini adalah suara kepasrahan menerima kematian sebagai sesuatu yang selalu ada di dekatnya setiap hari. Apa? Kenapa dia mengeluarkan suara seperti ini? Sudah cukup. Aku tidak ingin
Salitku. Dia benar-benar menganggap dirinya tidak bernilai sebagai sandera. Tapi itu memang kenyataan bahwa dia adalah pimpinan mereka. Kau, siapa kalian sebenarnya? Kami laba-laba. Kalau memang benar apa yang dikatakan, itu berarti Gon dan Kulua tidak bernilai sebagai sandera. Apa benar bahwa yang sedang terdesak adalah kami? Lima tahun yang lalu saat dibantainya suku Kuruta yang bermata merah. Apakah kau sudah menjadi pimpinan? Ayo jawab! Apa betul ini rantai yang telah membunuh Ubo? Apa yang dikatakan saat Ubo di saat terakhirnya? Mati saja kau, kurang ajar. Aku tak ingat. Jawab pertanyaanku. Bohong. Betul kan teman yang di depan? Aku mengerti perasaanmu. Aku juga sama. Sama sekali tak ada yang perlu kukatakan padamu. Kurapika, dia memanas-manasimu. Ajar! Benar-benar tepat. Celah yang tak terduga. Titik kelemahan si pengguna rantai akan kumanfaatkan sangat tepat. Yakiniku ya. Hotel macam apa ini? Mohon maaf. Mulai sekarang lebih baik kita bergerak berdelapan sambil membantu Paku dan Maci. Kita berusaha mengajar pimpinan. Paku, kau dengar? Iya. Seandainya mobil yang dinaiki pimpinan ditemukan, Dari handphone pimpinan. Ya, halo. Setelah ini akan kuberikan 3 perintah. Oh, si pengguna rantai. Ku beritahu, perintahku ini tidak main-main. Kalau kalian tidak patuh, saat itu juga ku bunuh pimpinan kalian. Perintah pertama, jangan berusaha mengejar. Kedua, jangan sakiti 2 sandera yang kalian tahan. Ketiga, aku mau bicara dengan yang bernama Pakunoda. Sebelum itu, boleh aku bilang satu hal? Mengenai perintah yang kedua, sepertinya sebelum aku datang, kedua sandera itu sudah berusaha berontak. Dan sekarang kedua anak itu menderita patah tulang di beberapa tempat. Kalau begitu, tidak perlu lagi meneruskan negosiasi. Apa? Maaf, aku bohong. Kedua anak itu tidak terluka. Maafkan aku. Yang berikutnya tidak akan kumaafkan. Jangan berbuat macam-macam. Cepat berikan pada Pakunoda. Paku, Kor, titip ya. dasar orang yang tidak bisa diajak bercanda. Aduh, apa yang kalian lakukan? Kau ini tidak punya otak ya? Nyawa pimpinan dipertaruhkan tahu? Aku tak menyangka kalau dia akan memutuskan teleponnya. Pasti kalian juga kesal kan? Tadinya aku mengira ini kesempatan bagus. tetap saja kau harus memikirkan waktu dan tempatnya. Aku melakukannya demi kalian. Ini bukan main-main. Ya, halo.